Tidak ada ibu yang sempurna, karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan. Baik ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja memiliki tantangannya masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita akan belajar dari sosok ibu hebat yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Bu Rudy, pemilik bisnis kuliner Sambal Bu Rudy. Oke, Bu Rudy, yuk kita mulai aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol kenapa sih ini kami pingin banget tahu cerita-cerita ibu, kisah ibu, pengalaman ibu. Karena memang tepat banget di Hari Ibu 22 Desember ini kita pingin dengar sosok yang betul-betul menginspirasi. Makanya tema hari ini bagaimana kiat menjadi ibu hebat. Nah, Bu Rudy, kebanyakan Bu orang sukses, apalagi yang suksesnya di usia muda, itu kan biasanya orang langsung gini Bu, paling dapat bantuan dari orang tuanya atau nerusin bisnis orang tuanya. Nah, gimana Bu cerita latar belakang Ibu? Apakah pusat oleh-oleh Depot ini apakah dari bisnisnya ini turun-temurun ataukah Ibu merintis dari nol? Boleh cerita Bu, silakan. Asal mulanya saya bisa berbisnis kuliner ini dari nol. Dari jualan bungkus rumah ke rumah, teman ke teman. Lama-kelamaan ini otak ini kan selalu jalan, di mana ada peluang di situ saya masuk. Oke. Yaitu terus mempunyai pikiran kontrak rumah diperbesar, akhirnya terwujud juga apa yang saya kerjakan. Ya, memang saya semangat juang. Wah, semangat juang Bu Rudy ini sangat tinggi. Jadi bukan dari latar belakang orang tua yang memang berkecukupan ya Bu ya? Bukan, saya dari latar belakang orang miskin tapi termiskin di kota saya. Ibu asal dari Madiun ya Bu ya? Ya, dari Madiun. Lahir 53, 65. Kota Madiun kan hancur. Di situ saya harus berjuang untuk menghidupi kedua orang tua saya. Berarti Ibu jadi tulang punggung keluarga? Ya, benar. Sampai ada adik-adik Bu? Ada punya adik gitu? Ada adik 2 masih bisa mengenyam sekolah SMA dengan SMP. Sedangkan saya cuma kelas 3 SD. Oke. Nah, zaman itu, oke, Bu, menurut Ibu bagaimana nih pentingnya pendidikan terhadap kesuksesan seseorang? Sementara kan kadang orang gini Bu pikirannya, aduh saya sekolahnya nggak tinggi, udahlah nggak bisa apa-apa, nggak bisa sukses gitu. Nah, bagaimana Ibu pendapat Ibu? Sementara Ibu alami pun Ibu putus sekolah Bu. Boleh sekaligus kasih motivasi Bu untuk ibu-ibu yang nonton nih. Ya, memang kalau ngomong soal sekolah, memang sekolah mempunyai ilmu ya. Iya. Tapi kalau ilmu itu nggak digunakan juga percuma. Nah, saya nggak punya ilmu, tapi saya bisa menggunakan ilmu saya untuk bekerja. Dalam keadaan situasi apapun, saya tetap semangat untuk mencari peluang di mana ada kesempatan, aku selalu lanjut. Jadi nggak pernah menyerah. Nggak pernah menyerah. Jadi sebenarnya kalau orang nih Bu ya, ibu-ibu di luar sana pendidikannya nggak tinggi gitu Bu, jangan ada kata menyerah. Yang penting kuncinya ya Bu ya. Kuncinya jangan menyerah, harus punya mimpi toh. Harus punya. Kita juga nggak bisa hidup dalam keadaan seperti ini terus kan nggak bisa. Kan juga kepingin mempunyai cita-cita, punya sepeda motor punya apa kan harus toh. Masa mau menyerah cuma gini aja, itu menurut
saya salah besar. Salah besar ya. Oke. Salah besar. Jadi memang pendidikan itu penting Bu ya. Tapi misalnya memang kita memiliki keterbatasan dana seperti Ibu nih, memang harus jadi tulang punggung untuk bantu orang tua, bahkan adik-adik ikut dibiayain. Ya sudah, jangan patah semangat ya Bu ya. Betul. Betul. Oke. Cuma ya, saya tanpa modal, tapi tak dengan kepercayaan modalku. Jadi ambil barang sana, jual, setelah laku kita dapat untung, kita setor gitu. Jadi selalu seperti itu gitu loh. Saya nggak punya modal, orang tua nggak mampu, saya menghidupi orang tua, mama, papa dengan kedua adik saya. Wow, luar biasa Ibu, luar biasa. Nah, Bu, sebelum punya bisnis sendiri nih, bisnis sambal, bisnis kuliner tadi, berarti Ibu pernah kerja sebagai karyawan gitu sama orang lain? Pernah kerja ya? Nah, di mana tuh, Bu? Lahir 53, 65, kota kelahiranku kan hancur saat itu. Tahun 70 saya kepingin bagaimana caranya lari dari kota Madiun dengan mencari pengalaman. Berarti saya ke Surabaya. Ibu masih muda dong, 17 masih tahun udah umur 70, antara umur 16, 17. Oke. Itu saya lari ke Surabaya ikut orang 10 tahun. Oh, jadi apa Bu? Wah, kalau mau jadi apa, aku nggak punya kepandaian, nggak punya ilmu. Aku cuma jual tenaga. Jadi pembantu bisa, jadi angkat-angkat barang bisa, jadi penjaga gudang bisa. Semua saya bisa kerjakan, cuma yaitu kerjaan kasar lah. Bukan duduk di kantor, ber-AC, itu nggak pernah saya lakukan. Saya pekerja kasar. Yang penting ada kemauan, ya Bu ada ya. Kemauan. Ada kemauan, apapun Ibu lakukan halal, yang penting dapat uang gitu Bu ya. Yang halal dapat uang, bisa membiayai uang kirim di Madiun untuk kedua orang tua saya. Oke. Nah Bu, ini kan banyak ibu-ibu dalam rangka Hari Ibu ini sering jadi dilema nih Bu. Ada ibu yang bekerja, kepingin resign, berhenti kerja karena mikirin anak gimana. Nah, waktu Ibu kerja sama orang itu, terus Ibu menikah gitu, udah punya anak-anak, Ibu masih kerja sama orang nggak? Gimana bagi waktunya Bu? Masih. Anak pertama susah. Anak kedua masih ikut orang. Anak ketiga baru kita merintis jualan. Karena sudah ikut orang 10 tahun loh. Pelan-pelan usaha di Pasar Turi. Karena pengalaman ikut toko sepatu, saya membuka usaha toko sepatu. Tahun 83 saya mulai usaha sepatu. Setelah 20 tahun Pasar Turi terbakar. Bisnis hancur Bu. Bisnis saya hancur, tapi saya tetap tidak patah semangat. Saya tetap bagaimana cara mengembalikan pekerjaan ini. Akhirnya kuliner ini saya terjuni. Oke. Bu, gimana tuh bagi waktu? Udah tadi kan masih kerja tuh anak pertama sama kedua. Nah, itu anaknya dititip apa gimana Bu? Ini kan sering jadi dilema Bu buat ibu-ibu nih yang bekerja sama orang. Gini, karena bos saya nih orangnya baik, saya pekerja keras, saya semuanya bisa kerja. Jadi kerja sambil bawa anak, bos saya mau. Yang kasih makan anak saya bos, yang mandiin bos, asal saya terampil melayani pembeli. Itu saya lakukan selama anak kedua.
Sangat susah itu. Susah sekali. Mana anak nomor 1 sering sakit. Ini memangnya, aduh, kalau bicara soal, tapi ada aja kok waktu tuh kalau kita bisa membagi waktu tuh Bisa bisa. ya, Bu ya. Ya, itu jangan menyerah. Memang keadaan harus kita seperti ini ya kita lakukan. Lagi Iya. gimana kalau kita nggak kerja dapat uang dari Iya. mana, itu pikiran saya ya. Benar. Iya. Wah, nih ibu-ibu, nih emak-emak ya, yang dilema banget. Ibu-ibu bekerja gimana nih kalau nggak kerja nggak dapat uang, ya kan? Tapi kalau kerja anak ditinggal kepikiran. Ternyata kalau dibilang bagi waktu bisa, Bu ya. Gimana Bisa. cara pasti ada jalan ya? Ya memang lah, Mbak. Menurut saya itu karena keadaan lah. Kalau memang keadaan mampu, ya semua orang nggak kepingin kerja ya, jaga Benar. anak. Tapi kalau keadaan memaksa kita harus bekerja, jalani. Terus gimana? Bangun tidur anak minta ini apa? Jajan, ya, minta roti, makan pasti kok anak. Ya kalau orang tua nggak bisa makan nanti siang-siang, anak kan nggak bisa, Iya, mesti minta iya. mana susu, Iya. mana apa. Jadi ya sebagai orang tua ya harus berjuang toh Iya. untuk anak. Iya. Toh akhirnya nanti besok-besok anak kalau udah gede kan pastilah gantian anak yang pelihara orang tua. Ini saya Iya. alami sekarang. Iya. Hmm. Jadi buah dari apa yang Ibu lakukan selama berpuluh-puluh tahun, sekarang Ibu udah memetiknya gitu ya, Bu ya. Sekarang Benar. udah merasakan, oke. Ya memang tanggung jawab sebagai orang tua gimana? Masa aduh, saya kalau ngomong masa lalu anak saya yang masih kecil-kecil tuh sangat-sangat sedih. Memang benar-benar wah susah. Susah ya, Bu. Tapi kalau nggak kerja gimana anak saya? Benar. Iya. Jadi memang kalau kebanyakan ya, Bu ya, masalah ibu-ibu di luar sana itu masalahnya adalah dilema nih. Yang bekerja berarti dari apa yang Ibu sampaikan ya tetap harus semangat. Gimana kalau nggak kerja ya anak nggak makan, butuh susu, Ya, nggak butuh makan, ini, butuh benar. itu gitu, Bu Iya. ya. Benar. Iya, benar. Nah, tetapi ketika memang itu bisa kita kendalikan, contoh kayak Ibu tadi ternyata punya bos yang baik, bisa bawa anaknya, bisa malah bosnya yang mandiin anak, semua dikomunikasikan pasti ada jalan ya, Bu ya. Ada jalan. Karena saya juga menjual tenaga toh. Iya. Jadi tenaga saya ini dihargai sama bos gitu loh, nggak apa-apa. Anaknya nggak ada yang jaga, bawa sini. Jadi saya tetap bekerja. Anak saya lari-lari sana bosku ya. Itu sampai sekarang aku ingat betul. Waduh, iya. Kerjaku ya juga di pasar turi kok dulu. Oke. Nah, Bu, setelah kerja sama orang tadi mulai anak ketiga, bisa mulai bangun bisnis sendiri. Gimana, Bu? Awal mulanya, nah ini kan juga pelajaran nih untuk ibu-ibu muda nih, Bu, yang merasa mungkin, wah, sampai kapan nih mau kerja sama orang? Kapan tapi saatnya waktu yang tepat kita bisa mengambil langkah untuk mulai bisnis sendiri? Ada tipsnya nggak, Bu? Gimana sih Ibu bisa ambil keputusan bisa tadi bisnis sepatu itu? Ya, memang ada dorongan dari saudara. Masa mau ikut orang terus? Kamu harus buka lah usaha sendiri. Ya, ada bantuan dari saudara. Buka satu stand kecil kok, 2 kali 3 meter. Tapi saya bisa apa sewa kios gitu di pasar turi ya, gitu? Pasar turi beli waktu itu beli kios kecil. Tapi saya karena semangat bekerja, satu kios saya bisa punya 22 kios.
Wow, ini maksudnya produksi sepatu gitu Bu atau ngambil dari Ya. pabrik? Enggak, saya menjualkan barang home industry. Oh, oke. Jadi juga ambil barang dari Bogor, dari Cibaduyut, itu dulu saya kerja seperti itu. Tapi ini berupa grosiran gitu atau ecer-ecer? Iya, saya grosir. Jadi ambil dari supplier lain gitu? Ya benar, dari home industry. Home industry. Jadi bukan pabrik, saya bukan pabrik, bukan. Oh, Jadi, nah itu Bu, gimana bisa, maksudnya bisa berani gitu mengambil keputusan itu tadi selain karena dorongan kan namanya butuh modal nih Bu. Kita kadang-kadang ragu Bu karena nggak punya modalnya nih Bu. Nah gimana Bu, dorongan tadi itu masa ikut orang terus. Nah gimana kedepannya kan kita harus mandiri gitu. Apa sih yang menggebu-gebu sehingga kita bisa yakin gitu loh Bu, kasih tips gitu buat kita nih ibu-ibu yang lebih muda. Kalau saya dulu ikut orang, suka dukanya kan banyak dukanya ya kalau ikut orang ya. Aku mau bisnis kecil-kecilan sendiri, ambil barang orang lain dijual, keuntungan kan dapat. Seandainya ikut orang gaji 100, kalau kerja sendiri 50.000, tapi enjoy kerja sendiri toh. Oh iya. Bisa fleksibel, bisa waktu. Terus ada waktu untuk marah-marahin sama bos gitu. Iya, itu harus punya punya apa ya? Punya ketekatan gitu loh. Dicoba. Tekadnya yang harus mantep. Tekadnya harus. Ya, saya dari kecil sudah umur 10 tahun sudah kerja. Jualan semua. Jualan apapun saya lakukan. Luar biasa. Ibu. Iya. Nah, itu kata-kata Ibu nih Ibu udah banyak nih diwawancarain. Ibu bilang gini, bahan apa aja nih yang ada di tangan Ibu pasti jadi uang. Nah, gimana tuh? Ide-ide itu bisa muncul aja gitu Bu, dari jualan sepatu kok bisa ke kuliner gitu, gimana nih? Apa aja yang ada di tangan Ibu bisa aja gitu jadi uang. Katanya mulai bisnis yang sambal udang itu katanya karena Bapak mancing gitu, sisa-sisa umpan dijadiin. Kok bisa aja gitu kepikir Ibu, apa sih, nggak sekolah gitu, otaknya kan kreatif banget gitu, gimana sih Bu? Itu karena semangat. Kalau semangat. Dan saya katakan, kan orang harus punya mimpi. Kan kepingin punya mobil, mobil sudah punya satu, kepingin mobil dua, ya itu yang memicu untuk mencari peluang, selalu mencari peluang. Saya di mana kota pulang pasti bawa dagangan. Satu contoh, ke Solo pulang bawa dagangan ramba, akhirnya kan kenal-kenal sama pedagang pasar-pasar. Ya, kita tanpa modal bisa kok datangkan barang Solo tuh banyak macam. Ya itu memang kepercayaan ya. Kalau modal, saya kira modal kecil bisa besar karena kepercayaan. Iya. Saya nggak punya modal loh kerja ini. Aduh, mantep banget. Jadi tadi yang masalah ide-ide itu, kalau kita punya banyak teman, kemudian kita itu bisa kenal baik, itu atas dasar kepercayaan gitu Bu ya. Bisa aja kita tanpa modal, kita bisa memulai bisnis. Bisa ya? Memulai bisnis. Pokoknya contoh saya. Iya, artinya kalau orang tahu latar belakang saya, heran kok bisa jadi seperti ini. Apalagi baru buka pusol, orang kaget. Sana panggil, sini panggil, sana panggil. Hanya satu pertanyaannya, kenapa Bu Rudi bisa sukses? Sedangkan saya selalu membuka YouTube, membuka apa, Bu Rudi kelas 3 SD, kenapa kok bisa sukses? Saya ceritakan. Iya.
Iya, latar belakang saya seperti ini cuma sekitar itu orang tanya. Iya, Heran iya, iya. gitu loh Heran, orang, ya. iya, iya. Jadi memang kali ini kita belajar ya dari ibu yang sangat menginspirasi. Sebetulnya nggak usah jangan pasrah dengan keadaan ya Bu ya. Jangan pasrah Benar. dengan keadaan. Nah Bu, pusat oleh-oleh itu tadi yang sudah 1 tahun, Desember tahun lalu kan itu bukan cuma khusus jualan burudi, bukan cuma jual sambal, tapi kan kolaborasi ya, kolaborasi UMKM gitu. Ibu ajak, Ya. itu gimana Bu? Gini. Maksudnya kan Ibu bisa membesarkan usaha Ibu sendiri. Kenapa nih ngajakin orang-orang yang artinya sebenarnya itu kan kompetitor gitu, saingan Ibu, tapi justru Ibu rangkul. Nah, makanya Ibu disebut nih Ibu UMKM Ya, kuliner. Wah, memang benar. mantap Ini banget. Gimana? Mbak, saya berpikir saat ini UMKM di Surabaya tidak ada wadahnya. Satu-satunya yang mau mewadai UMKM cuma di Pusol Burudi. Dan saya ingat betapa susahnya orang kalau mau merintis. Ya, jadi UMKM tuh punya produk, tapi mau jual di mana? Iya, mau mempublikasikan supaya orang kenal itu nggak tahu, nggak bisa. Begitu peluang di Burudi ada tempat. Sekarang UMKM hampir 1000 UMKM. Wow. Yang masuk bergabung di Burudi, bergabung. Jadi saya juga istilahnya apa ya? Berbagi gitu loh, Mbak. Saya soalnya pernah mengalami bagaimana UMKM punya satu produk mau jual kemana. Kan bingung. Begitu masuk di Pusol Burudi, hebat UMKM. Omsetnya mereka omsetnya kebetulan juga semua menggalakkan tolong bantu UMKM. Ya, iya. Salah satunya di Surabaya cuma saya. Gedung segitu gede, saya cuma jual beberapa produk kecil stanis, semua punya UMKM. Saya sangat bangga karena saya bisa menolong mewadai UMKM. Wow. Nah, itu produk-produknya tadi dari hampir 1000 UMKM, Bu? Iya, produknya hampir 3.000 sampai 5.000. Oh, produknya. Saya kalau masuk sampai bingung ya. Jadi kalau misalnya Bu, nih ada orang Surabaya nih baru mulai nih UMKM yang kecil-kecilan, baru mulai nih kuliner gitu, masih mau daftar gitu, mau mendaftarkan produknya ke pusat oleh-oleh tadi Burudi, masih bisa nggak Bu? Bisa asal memenuhi syarat ya. Syaratnya kualitas ya, dan kedua harus lengkap dengan PIRT. Oh, harus ada dong ya. Jadi ini produk memang makanannya udah didaftarkan PIRT tuh udah aman, layak lah ya Bu ya. Saya jual dari Jawa Tengah ada, Jawa Barat juga ada. Oh, bukan cuma di Surabaya, Bu? Bukan. Saya jual sambal, tapi saya bisa jual sambelnya, produknya UMKM ada 20 merek. Wow, jadi di Pusol itu jual sambal. ada sambal Burudi, ada sambal-sambal lain, UMKM lain? Macam-macam sambal, terserah yang beli mau sambal yang mana. Itu loh, kelebihannya Burudi sampai orang-orang heran, kenapa Burudi jual sambal kok masih terima? Nggak apa-apa lah. Saya jual satu hari umpama 100 botol. Mungkin punya ibu-ibu UMKM cuma 5 botol, 10 botol. Jadi berbagi lah. Enggak harus beli sambal Burudi, enggak. Wah, Ibu keren banget. Memang ya, kalau saat ini kompetitor gitu ya Bu ya, kan saingan. Iya. Nah ini kan saingan nggak mau jual, harus beli produknya. Iya. Saya orang Madiun, saya jual sambal pecel dari Madiun. Karena tidak ada PIRT, tidak bisa masuk ke Pusol. Saya jual sambal pecel dari berbagai kota, ada
20 macam merek sambal pecel. Wow. Di pusal saya. Sambal pecel saya nggak bisa masuk di pusal karena tidak ada PIRT. Jadi Saya kan buat sambal sendiri. pecel orang lain yang udah ada PIRT-nya yang masuk Dari ya. Tulungagung, apa-apa ya, Bu, Ponorogo, ya, nggak Blitar, apa-apa. nggak apa-apa. Silakan datang, Silakan. mau titip, silakan. Nggak bayar, begitu laku cuma potongan berapa persen gitu aja. Oke, ya itu mah wajar ya Bu ya. Yang kayak Ya, naruh barang aja nah pastikan ya. iya. Oke. Wah ini ya untuk ibu-ibu di luar sana yang memang mungkin udah mulai nih jalanin, terutama sejak pandemi kan Bu ya, UMKM kan bangkit Ya. tuh ya kan, Weh, karena banyak ini dampak bangkit PHK. loh. Ini kena pusol ini bangkit loh UMKM. Saya sangat-sangat senang sekali melihat produknya UMKM laku. Kalau saya sudah bisnisnya kan kuliner. Istilahnya kuliner ini saya sudah bersyukur. Ya toh, sudah mencakup istilahnya mencukupi untuk kehidupan saya dengan keluarga ya. Tapi yang UMKM ini kan kita berbagi kasih. Nggak mungkin aku mau ambil sendiri, enggak lah. Aku justru seneng kalau pusolku rame. Barangnya UMKM yang laku. Luar biasa Ibu. Ya, jadi Ibu Rudy ini sudah punya pusat oleh-oleh ya terbesar itu di Surabaya. Ya, nah itu UMKM yang mau masuk silakan. Yang penting tadi ya ada syaratnya, harus sudah terdaftar, ada PIRT-nya di situ ya. Kemudian satu lagi apa Bu tadi? Barangnya. Menjaga kualitas. Kerjasamanya yang baik. Soalnya kan saya nggak mungkin mau periksa satu-satu toh. Barang segitu banyak mana. Jadi kalau sampai ada rusak, ada expired nggak diambil, nanti ada bagian sendiri di stop, nggak boleh masuk. Jadi sama-sama harus menjaga, saling menjaga. Jangan sampai orang belanja diburu di barangnya rusak kok dijual. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau pelanggan saya kecewa, rugi. Nggak mau. Iya, saya kepinginnya sampai di rumah, oh enak ini beli di Burudi itu aja. Saya bertanggung jawab. Seandainya pelanggan ada yang beli barang itu rusak, mungkin lalai, saya tukar. Nggak usah pakai barang bukti dikirim kembali di Surabaya, saya kirim langsung, kembali di tukar. Wow. Ya. Aduh, Bu Rudy luar biasa. Ini kita dapat banyak hal ya, yang baik-baik semua dari Ibu ya semuanya. Nah ini kan kita juga ada pertanyaan-pertanyaan dari banyak ini ibu-ibu yang pingin juga belajar dari Bu Rudy ya. Bu, Ibu sebenarnya nama aslinya siapa sih Bu? Lani. Oh, jadi ini nama Bapak ya Bu ya? Iya, nama Pak Bapak Rudi. bawa hoki gitu Bu? Kalau pakai nama Lani emang nggak bawa hoki? Gimana Bu ceritanya Bu? Bapaknya nama Bapak Hoki, Bu Rudi juga punya hoki, jadi pas. Enggak, maksudnya kenapa dulu milihnya sambelnya namain Bu Rudy aja gitu. Fotonya kan foto itu Ibu. Juga spontan kok. Oh, spontan gitu loh. Enggak usah buka buku primbon, enggak usah. Kita kadang jual nasi betul pakai namamu Bu Rudy. Itu aja. Enggak ada. Cuma mimpinya tuh bagaimana caranya usaha ini bisa besar gimana gitu aja kok. Jadi buat yang pengen buka usaha nggak usah pusing-pusing pakai primbon, pakai ini nama apa kepusingan gitu, nggak usah. Yang penting niatnya bagaimana usahanya bisa sukses gitu Bu ya. Nama mah persekian aja yang gampang ingat Bu Rudy ya kan. Wah. Oke. Bu, ini kita bahas dulu, bacain pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah banyak banget sahabat-sahabat Nutrimax. Saya akan bacakan. Ibu tolong jawab ya Bu ya. Ya. Nah ini
Saya baca dulu dari Mama Hawa. Bu, gimana ya Bu ya cara mengontrol emosi saat anak-anak susah dinasehatin, apalagi kan Ibu anaknya 4. Gimana Bu? Gimana ya? Memang anak-anak pasti ada bandelnya ya. Tapi ya namanya orang tua kan punya kasih juga. Masa anak sendiri mau dipukul-pukul? Ya toh, ya. Bagaimana caranya anak bisa nurut sama orang tua? Ya orang tua harus mengikuti anak lah, nggak bisa anak harus gini-gini, nggak bisa. Anak saya lepas. Kita kasih tahu gini, buktinya anak saya juga sukses semua. Padahal lepas loh anak saya, tinggal di rumah dengan pembantu. Lepas, aku nggak siapin makanan, nggak siapin apa, pokok tak tinggal. Ambil rapot sekolahan itu pun saya nggak ikut-ikut. Saking sibuknya tuh Bu. Sendiri. Nah, mau daftar sekolah, daftar sendiri itu. Keempat anak saya semua seperti itu. Karena saya dituntut bekerja. Jadi Ibu sampai sekarang tuh masih aktif Bu di ini, di depotnya masih aktif? Nope, aktif. Oh. Kalau cari saya jangan di kasir, jangan di kantor. Cari saya di dapur, gudang. Itu dia. Atau waktu melayani orang itu cari saya di situ. Iya. Jam 6 kalau nggak salah saya sudah di dapur. Nah itu kalau nggak salah dulu di Dharma Husada kan ada ya Bu ya? Kalau nggak salah tuh saya pernah ke sana tuh ngelihat gitu loh, yang saat yang sibuk ini oh itu pasti Bu Rudi, tapi saya baru ketemu langsung ini sekarang ini. Memang saya sudah dituntut dari kecil ya semangat bekerja. Cuma pikirannya sampai sekarang umur 70 tetap semangat itu loh, nggak bisa lepas. Yang saya katakan kalau cari saya di depot jangan cari di kasir. Saya nggak pernah di kasir. Saya dijual, ikut jualin kita keadaan rame ya. Jadi terus gitu loh. Tenaga ini nggak bisa berhenti. Jam 6 pagi tiap hari. Wow, oke, sahabat-sahabat Nutrimak ya, sangat-sangat menginspirasi nih kisah Bu Rudi yang sudah banyak memakan asam garam ya. Pengalamannya banyak yang bisa kita ambil nih. Yang pertama tadi semangat, kemudian tadi harus konsisten ya Bu ya, pantang menyerah ya. Itu tadi juga bisa dipercaya orang lain, berarti kan kita harus jujur ya Bu ya. Harus jujur, bisa dipercaya. Penting ya Bu ya. Wow, luar biasa. Jadi prinsipnya apa yang ditabur itu yang dituai. Ya semua belajar lah. Dalam keadaan apapun tetap bersyukur aja lah. Jadi nggak usah dibanding-banding, no sana bisa gini, nggak usah, nggak perlu. Bersyukur apa adanya itu sudah enak lah hidup kita. Oke. Amin. Ya, Bu, itu ada vitamin di situ ya, ada Vibrant Skin itu dari Nutrimax, Ibu boleh minum. Itu untuk kulit, Bu. Ada kolagen. Iya. Ada kolagen. Satu lagi Bu, yang Hers. Yang pink ya itu untuk ibu-ibu yang premenopause, menopause, itu bagus banget untuk keseimbangan hormon. Dan satu lagi vitamin D3 plus K2 itu bagus banget untuk tulang, jantung. Aku juga minum. Nah, ini bisa aku minum ya? Iya, minum Bu, biar Ibu makin sehat bersama Nutrimax. Bu Rudi, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Semoga pendengar dan yang mau sukses seperti Bu Rudi, semangat seperti Bu Rudi, pasti bisa sukses. Amin. Dan nah terakhir Bu, sehat, bisa minum vitamin ini ya. Tambah sehat nanti ya. Bu, terakhir nih Bu.
tips sukses dan pesan-pesan. Mungkin ada yang baru join tadi nggak ngikutin dari awal, ketinggalan. Boleh kasih tips sukses serta pesan ibu untuk seluruh ibu di Indonesia dalam rangka Hari Ibu pada hari ini. Silakan Bu. Ya, hari ini saya ucapkan juga selamat Hari Ibu, supaya ibu-ibu yang sempat mendengar, sempat melihat, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan patah semangat, terus cari peluang. Di mana ada peluang, situ masuk. Jangan melihat besarnya, yang kecil dulu, karena dari kecil bisa besar. Ya, kalau langsung besar nggak mungkin. Pasti pelan-pelan kecil dulu. Soalnya saya sudah mengalami seperti itu. Tolong ibu-ibu jangan menyerah lah. Semangat. Jangan kalah dengan bapak-bapak. Kalau bisa, iya, maju terus, sejalan dengan setara. bapak. Ya, Jangan sesuai. ibu cuma menyerah. Seandainya sama-sama bisa berjuang, bisa semangat, pasti bahagialah. Amin, amin. Pokoknya apa adanya, rumah tangga harus bersyukur apa yang diterima. Bersyukur itu perlu loh. Iya, Ya. iya, baik. Iya, itu ya sahabat-sahabat Nutrimax ya, kuncinya pesan Bu Rudi. Mulai dari yang kecil, nggak mungkin langsung besar. Ya, nggak mungkin. Ibu sudah ngalamin dari nol tanpa modal ya. Jadi Bu, kalau misalnya ada pertanyaan terakhir gini Bu, ya zaman dulu mah saingan sedikit, zaman sekarang saingan banyak. Nah, pertanyaan terakhir Bu, gimana Bu jawaban Ibu dengan orang yang patah semangat karena udah ngelihat aduh banyak saingan, nggak bakal sukses, gimana Bu? Loh. Makanya zaman dulu juga banyak di desa, ya toh? Dulu di Madiun juga banyak saingan, rawon, pecel, semua ada. Tapi ya itu loh, semangat kita tuh harus tetap di diri sendiri tuh harus maju gitu loh. Jangan menyerah. Saingan banyak. Sekarang zamannya kan lain. Tapi kan lebih pinter dari Bu Rudi. Pastinya lebih bisa lah. Bu Rudi kelas 3 SD aja bisa, apalagi yang sekolah sarjana, ya lebih pinter lah. Amin, ya, amin, benar, dia iya. nggak pinter di bidang kuliner, di bidang manapun, kalau ada minat, semangat, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi tetap bersyukur apa adanya. Itu aja sudah. Terima kasih banyak Ibu. Terima Kami kasih. belajar banyak dari Ibu. Sehat selalu untuk Ibu dan maju terus wanita Indonesia. Wanita Selamat Indonesia. malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.